Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semua, bertemu lagi dengan Bu Santi dalam pelajaran tematik hari ini. Sebelum mulai belajar, kita mulai berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Oh iya, sebelum mulai belajar, ada yang sudah salat duha atau ada yang sudah berwudu? Ya, sebisa mungkin ketika kita mulai belajar, kita luruskan niat, kemudian jangan lupa berwudu sebelum kita belajar. Agar apa? Agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat Allah berkahi, dapat Allah beri kemudahan untuk kita dalam memahaminya. Ya, oke. Langsung saja hari ini Bu Santi akan sama-sama belajar dengan kalian, yaitu belajar tematik tema 5. Ya, kita sudah masuk memang tematik tema 5. Yaitu subtema 3. Ya, di tematik subtema 3 ini sebenarnya sama seperti di tema 2 dan di subtema 1 dan 2 ya. Untuk PKN masih dalam pembahasan tentang cuaca. Oke. Tentang cuaca. Nah, hari ini silahkan dibuka buku tematiknya halaman 109. Ya. Di sini kita sudah masuk tema 3, subtema 3, yaitu kita akan sama-sama membaca cerita tentang pengaruh perubahan cuaca. Ya. Bu Santi akan bacakan dan Bu Santi berharap teman-teman di rumah juga bisa menyimak bacaannya ya. Oke, disimak juga bukunya. Ahmad baru saja mendapatkan surat dari kakaknya yang kuliah di Jogja. Yang kuliah di Yogyakarta. Kakak Ahmad menceritakan dalam suratnya tentang perubahan cuaca yang menyebabkan terjadinya ombak besar di sepanjang pantai selatan. Bacalah cerita kakak Ahmad dalam surat berikut. Yogyakarta, 12 Oktober 2018. Untuk adikku Ahmad di Surabaya. Halo adikku Ahmad, bagaimana keadaanmu, ayah, ibu dan keluarga di Surabaya? Mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kakak sedang libur kuliah, tetapi belum bisa pulang ke Surabaya. Kakak bersama teman-teman sedang mendampingi para nelayan untuk mencari mata pencaharian selain mencari ikan. Hal ini dikarenakan para nelayan tidak bisa melaut. Perubahan cuaca di Yogyakarta menjadikan ombak laut sangat tinggi disertai badai. Keadaan ini juga belum diketahui kapan berakhirnya. Oleh karena itu, para nelayan harus mencari sumber penghasilan lain, misalnya membuat kerajinan dari kerang, bercocok tanam, atau berternak. Mudah-mudahan ombak di lautan segera normal dan para nelayan dapat kembali melaut. Sekian dulu kabar dari kakak. Salam sayang dari kakakmu Ridwan. Ya, ini surat yang dikirim dari seorang kakak untuk adiknya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengupas apa sih isi suratnya ya. Kalian bisa dibuka atau bisa dilihat halaman 111. Sudah dibuka halaman 111-nya? Oke, di situ ada bagannya ada beberapa bagan, ada 5 bagan yang harus kita isi atau kita jawab ya. Sebentar ya nak. Ya, ada 5 bagan ya. Saya akan tulis di sini ya. Bagan yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang diceritakan Ridwan? Berarti dari itu kakaknya Ahmad yang mengirimkan surat. Dia bercerita tentang perubahan cuaca. Ya. Kemudian ke bagan yang paling berikutnya ke sini. Bagan
Bagian berikutnya apa? Kapan dan di mana terjadinya peristiwa yang diceritakan? Kapan? 12 Oktober 2018. Kemudian di mana? Di Yogyakarta. Oke, sudah ya. Kemudian kotak berikutnya lagi, yang sebelah sini, sebelah kanan. Pertanyaannya itu adalah siapa yang diceritakan dalam surat? Para petani atau para nelayan, mohon maaf. Ya, karena nelayannya tidak bisa bekerja lagi mencari mata pencahariannya. Jadi di sana dibantu oleh kakaknya Ridwan dan teman-temannya. Kemudian yang paling bawah, ini tentang isi suratnya, surat dari Ridwan. Bagaimana cara menghadapi peristiwa yang diceritakan? Ridwan itu menceritakan tentang musibah yang terjadi di suatu tempat. Berarti kalau misalkan kita ditimpa musibah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa? Tetap apa? Yang pertama apa? Bersabar. Bersabar. Kelihatan ya? Apalagi? Tidak panik. Kemudian selalu berdoa. Oke, kelihatan ya? Tidak panik, selalu berdoa. Kemudian sebelahnya lagi, mengapa terjadi peristiwa yang diceritakan dalam surat? Mengapa ya? Ada yang tahu? Mengapa diceritakan peristiwa yang diceritakan dalam surat? Oke. Coba pertanyaannya, mengapa terjadi peristiwa yang diceritakan dalam surat? Karena terjadi ombak besar. Karena adanya ombak besar, akibat perubahan cuaca. Oke, karena adanya ombak besar akibat perubahan cuaca. Ya, silakan nanti diisi, kalian sambil dijawab, ya, seperti jawabannya Bu Guru ya. Yang pertama, mohon diulangi. Apa yang terjadi? Apa yang diceritakan Ridwan? Ya, menceritakan tentang perubahan cuaca. Kemudian terjadi di mana dan kapan? Terjadinya tanggal 12 Oktober 2018 di Yogyakarta. Kemudian siapa yang diceritakan dalam insert tersebut? Itu para nelayan yang dia tidak bisa mencari mata pencahariannya. Kemudian yang bawahnya surat dari Ridwan, bagaimana cara menghadapi peristiwa yang diceritakan? Ya, tetap bersabar, tidak panik dan selalu berdoa. Oke, kemudian yang terakhir, mengapa terjadi peristiwa yang diceritakan dalam surat? Ya, mengapa peristiwa itu terjadi dalam surat? Ya, karena adanya ombak besar akibat dari perubahan cuaca. Oke, sampai sini paham ya? Itu kita mengupas satu persatu isi dari surat tersebut. Oke, selanjutnya. Silakan sekarang dibuka halaman 112. Ya. Di sini mengamati gambar, ada beberapa gambar ya, banyak banget gambarnya. Klasifikasi barang-barang di atas sesuai dengan cuacanya. Yo, sama-sama ya. Yang pertama, kelengkapan cuaca hujan. Kira-kira apa? Boleh jas hujan, selimut, teh hangat, sepatu boot atau jaket. Boleh, silakan kalian pilih ya. Boleh ikuti jawaban Bu Santi atau kalian punya jawaban sendiri boleh. Sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ya. Kemudian kelengkapan cuaca panas Bu, apa aja? Ada kipas angin. Kalau panas kita butuh kipas angin ya karena gerak. Kalau ada AC mungkin harus AC. Tapi saya nggak ada AC ya. Adanya kipas angin. Nah, ada topi, ya cuaca panas pakai topi. Kemudian ada es krim, seger-seger, panas-panas makan es krim. Kemudian ada baju kaos. Jadi kalau cuaca panas biasanya baju kaos yang tipis itu sangat nyaman sekali untuk dipakai. Kemudian yang terakhir ada es buah, ya. Ini jawaban Bu Santi. Kalau kalian mau jawab sendiri yang sesuai dengan gambar ini boleh. Karena nggak semuanya
tertulis di sini nggak apa-apa, ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan penjumlahan pecahan yang pembilang dan yang penyebutnya sama, ya, yang penyebutnya sama. Oke, sekarang perhatikan Bu Santi dulu di depan ya. Silakan dibuka halaman 114. Dibuka sekarang halaman 114. Kita akan sama-sama belajar penjumlahan dalam pecahan. Kalau kemarin Bu Santi sudah menjelaskan tentang pecahan besar dan kecilnya, ya. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan. Kalau yang kemarin, ya, jawaban yang kemarin, tugas latihan kemarin, ada beberapa yang salah yang sudah Bu Santi nilai. Silahkan diperbaiki lagi di rumah, ya. Karena kita kemarin mengerjakannya bersama-sama, maka dari itu kemarin Bu Santi kasih nilai semuanya 100. Tapi Bu Santi harap di rumah kalian bisa memperbaikinya lagi. Soal-soal pecahan yang sebelumnya kemarin tuh kan banyak ya, yang lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama lebih kecilnya. Oke, bisa ya, diperbaiki ya, anak baik ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke dalam penjumlahan dalam pecahan dengan penyebutnya yang sama. Sekarang silakan dibuka halaman 114. Ya, kita langsung saja. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Tulislah nilai pecahan sesuai gambar di bawah ini. Yang nomor 1, nih, yang ini ya. Nomor 1 ada gambar pepaya. Ya, kita lihat pepayanya ada 2 bagian. Sebelah kanan berisi ada 4 potong, sebelah kiri 4 potong. Berarti kalau kayak seperti itu, yang nomor 1 nilai pecahannya berapa? Berapa nilai pecahannya? 4/4. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Ada berapa potong kuenya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, ada 16 dan itunya ada 1 kuenya ada 1, berarti berapa? 16/1 ya. Kemudian ada lagi nomor 3. Ada berapa melonnya? Masing-masing ada 3 potong, ada 4 ya. Oh salah, tadi maaf. Berarti yang nomor 1 ini adalah 1/8. Yang ini adalah 8/1. Terbalik ya. 1 yang ini 6/1. Kemudian nomor 4-nya berapa potong tuh? Formatnya 5/1. Ya. Kalau dari soal ini semua itu hasilnya penyebutnya sama. Mana Bu penyebut? Ini yang di bawah. 1. Kemudian ini juga 1. Ini 1 dan ini 1. Ya. Jadi kalau yang di bawah itu diingat-ingat namanya penyebut. Ya. Sampai sini paham ya? Oke. Lanjut. Sekarang silakan dibuka halaman 1. Dibuka halaman ini. Kita lihat matematika dulu ya. Oke, halaman 124. Ya. Kita halaman 124, Bu Santi akan bacakan 124. Menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan. Ya. Rasti membeli sebuah melon dan sebuah semangka. 2 buah itu akan dijadikan salah satu hidangan untuk teman-teman kelompok belajarnya. Teman kelompok belajar Rasti yaitu Wayan, Ahmad, dan Melani. Hari sudah siang.
Terik matahari terasa begitu panas. Teman-teman Rasti sudah berkumpul di sebuah gazebo di halaman rumah Rasti. Sebelum mulai belajar, Rasti menjamu teman-temannya dengan buah semangka yang telah dibelinya. Buah semangka itu dibelah menjadi 10 bagian sama besar. Kita akan lihat soalnya. Nomor 1, halaman 125. Wayan makan dua bagian semangka dan Melani makan 1 bagian semangka. Berapa bagian semangka yang dimakan Wayan dan Melani? Oke, kita akan menjumlahkannya. Nanti aku suruh ya. Spidol. Oke, lihat nomor 1 halaman 125. Ya, terlihat ya nak. Oke, di sini Wayan makan 2, berarti semangkanya itu ada 10 bagian. Berarti kalau kayak gitu nilainya berapa? 2/10. Berarti Wayan makan 2/10. Kemudian siapa? Melani makan berapa? 1/10. Nah, kalau dilihat di sini, pecahannya kita akan jumlah sama-sama jadi berapa totalnya? Berarti 2/10 ditambah 1/10. Nah, dalam penjumlahan di pecahan itu penyebut tidak perlu ditambahkan, ya. Penyebut tidak perlu ditambahkan kalau memang penyebutnya sama, ya kan? Ini 2/10 dan ini 1/10. Berarti ini penyebutnya sama-sama 10. Berarti yang kita tambahkan hanya atasnya saja. 2 tambah 1 sama dengan 3. 10-nya adalah 10. Oke, ya. Itu nomor 1. Sampai sini paham? Kalau penyebutnya sama, tidak perlu ditambahkan. Tetap itu penyebutnya, nilai penyebutnya. Seperti ini. 2/10 ditambah 1/10 sama dengan 3/10. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian 10-nya bukan 10 tambah 10, tapi langsung terus aja 10. Ya, jadi penyebutnya ya ini nilainya 10. Ya. Oke, kita lihat nomor 2. Nomor 2. Rasti makan 2 bagian semangka dan Ahmad makan 2 bagian semangka. Oke, Rasti 2 berarti 2/10. Kemudian Ahmad makan 2 juga. Berarti kita akan menjumlah, ya. 2/10 ditambah 2/10. Berarti berapa? Ya, atasnya saja ditambahkan. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4/10. Ya. Nomor 2. Sampai sini paham ya? Insyaallah ya, anak guru ya. Lanjut. Nomor 3. Kita akan lihat. Adik Rasti dan temannya sedang bermain di halaman. Kedua anak itu dipanggil oleh Rasti dan diberi masing-masing 1 bagian semangka. Berapa bagian semangka yang dimakan adik Rasti dan teman-temannya? Berarti masing-masing dapat 1. Berarti pecahannya 1/10 ditambah 1/10 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Ya, jawabannya 2/10. Ya, sampai sini paham ya? Oke, nanti ditulis masing-masing ya. Oke, ini adalah kita baru belajar dasar penjumlahan dalam pecahan. Ingat, kalau penyebutnya sama tidak perlu ditambah. Ini tambah hanya pembilangnya aja. Pembilang mana Bu? Pembilang itu di atas, penyebutnya di bawah. Oke. Insya Allah anak-anak nanti paham ya. Nanti kalau nggak paham, masih belum paham maksudnya, nanti bisa diputar-putar terus video ini. Oke, kita lanjut. Sekarang coba tentukan yang bawahnya ya nak, yang ini. Sekarang coba tentukan pembilang dan penyebut dari setiap bilangan pecahan di bawah ini. Kemudian bacalah bilangan tersebut. Oke, yang pertama lambang pecahannya 2/6. Berarti pembilangnya berapa? 2. Penyebutnya adalah 6. Dibacanya 2/6 pakai tulisan, pakai huruf ya. Kemudian nomor 2.
4/7. Berarti pembilangnya adalah 4, penyebutnya adalah 7. Kemudian dibacanya 4/7 memakai huruf, ya. Lanjut. Nomor 3/5. Berarti pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 5. Dibacanya pakai huruf 3/5. Oke, bisa ya. Kemudian nomor 4. 6/12. Berarti pembilangnya adalah 6, penyebutnya adalah 12. Berarti kalau kayak gitu dibacanya adalah 6/12. Lagi-lagi memakai huruf, bukan angka. Oke. Lanjut. Nomor 5. 3/14, ya. Pembilangnya 3, penyebutnya 4. Berarti seperti itu memakai sama, dibacanya memakai huruf bukan memakai angka ditulisnya. Oke, sampai sini paham ya matematikanya ya? Ya, insyaallah paham anak-anak Bu Santi. Hebat-hebat semua soalnya, insyaallah. Oke, kalau sudah matematika, kita akan lanjut ke berikutnya adalah PPKN. Silakan dibuka halaman 117 nak. Ya. Oke, di sini menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Karena ini tematik itu memang harusnya kita belajarnya bersamaan. Matematikanya apa, PKN-nya apa, bahasa Indonesianya apa. Oke, sabar ya. Semangat terus anak Bu Guru, ya. Oke. Sebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Ahmad tinggal di komplek perumahan. Penduduk dalam kompleks tersebut sangat beragam dalam berbagai hal. Akan tetapi, mereka hidup rukun. Dalam masyarakat tersebut sering diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, membangun gapura, membangun pos kamling, dan sebagainya. Anak-anak di kompleks perumahan Ahmad pun berbeda-beda latar belakang agama maupun asal daerah mereka. Ahmad berasal dari Pulau Jawa, Layan berasal dari Bali, dan beberapa anak juga memiliki daerah asal yang berbeda. Akan tetapi, mereka sering berkumpul dan bermain bersama. Tak jarang mereka belajar kelompok sambil membawa makanan khas daerah masing-masing. Mereka saling menukar makanan untuk merasakan kekhasan masakan dari berbagai daerah. Makan makanan tersebut sebagian besar juga dipengaruhi jenis makanan yang tumbuh subur, jenis tanaman yang tumbuh subur di daerah itu. Selain tanaman, juga banyak sumber daya alam yang berbeda, antara lain daerah satu dengan daerah lainnya. Oke, dibuka lagi halaman 118. Menyebutkan jenis makanan dan daerah asalnya.